Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند هلول الحديث الآمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نوينا أن نكتفي في هذا المجلس لتعالى وتعالى وذكر تذكر ونعفى الانتفاع والوفاء والصبر ابتك مرات والصاب يفات على الفوت والمنور صالح الجسد رتوبة النصر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعاد وذريته وأهل بيته وأنصار وصار توسلنا سيدنا مهاجر إلى الله عن السلف كما قدم محمد بعيل وتوسل فاسم مبارك عبد الرحمن وتصل في علم وتوسل ويشن ويسل عباد الله بن الحل ويشم كفران وتوسلنا إلى الرسل الولد عبد الرحمن سكاب قرون ويسمل وتوسل وسد إمام مسلم خدام جمع هدر وتوسل وسد ما بين أحمد الحميد طابب أحمد فوزي بن طحلات وتوسل وسد جميع شهاداتنا على بيبير والوالي رواية بين وعدم سند وتوسل مصنف كتاب سيد عمر بن أحمد برجة وصولهم وفروعهم سافر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى بركة علومه في دار آمين قال رضي الله عنه ورضي الله عنكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره مقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا وفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segenap para jamaah majlis ratib wal maulid wa ta'lim sababus surur yang saya hormati dan juga muliakan, mudah-mudahan kumpulnya kita Allah selalu berikan keridhaan. Pun juga alhamdulillah di malam hari ini kita berada di antara 4 bulan 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Malam hari ini adalah malam pertama di bulan Rajab. Ya, mudah-mudahan kumpulnya kita untuk berdoa, berzikir, bersalawat, pun juga mengkaji, yang mudah-mudahan kumpulnya kita Allah selalu berikan keridhaan, mendapatkan kecintaan syafaat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun harapan kita tidak lain semoga Allah ampuni segala dosa kita, angkat derajat kita, mudahkan hajat kita. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang telah meninggal dunia Allah ampuni dosanya.
jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan juga Allah jadikan kita menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa, pun juga menjadi harapan Allah dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, taklim atau pengajian kita kitab Akhlaqul Banin, buah karya yaitu Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar, di pembahasan judul yang kelima tentang Allahu Subhanahu wa ta'ala. Penting kita mengetahui, bukan kita mengetahui Allah, karena yang mesti kita ketahui adalah apa? Keadaan alam ini pun keadaan kita, bahwa semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau perihal tentang Allah, tugas kita 4. Man taraka arba'a kamula imanu. Siapa orang yang ninggalin 4 perkara tentang Allah, niscaya Allah sempurnakan imannya. Yaitu apa? Yaitu ainallah, Allah di mana. Jadi enggak boleh sampai mati kita jangan pernah bertanya Allah itu di mana. Yang kedua, kamillah, Allah itu ada berapa? Enggak boleh kita bertanya Allah berapa. Cukup kita jawab Allahus somad, kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jelas. Satu surat tentang tauhid, tentang toleransi beragama dan penekanan akidah. Kemudian yang kedua udah. Pertama tadi apa? Tentang Allah, ainallah, Allah di mana. Jangan pernah mempertanyakan Allah di mana. Yang mesti kita tanyakan, adanya kita ini untuk apa, pun kita nanti kembali kemana. Jadi yang pertama ainallah, kedua kamillah, Allah itu ada berapa. Kemudian yang ketiga matallah, Allah itu adanya kapan. Jangan pernah bertanya. Kalau kita nanya sebelum alam diciptain Allah sendiri, berarti sebelum Allah, jangan, itu enggak boleh ada pertanyaan yang seperti itu. Hak wewenang prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara sifat jaiznya Allah, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Bebas Allah boleh ngerjain sesuatu, pun juga enggak. Yang enggak bebas kita. Tuh, enggak bisa ngasih apa-apa, belaga-belaga gitu. Kemudian yang keempat apa? Ainallah, kamillah, matallah, terus kaifallah. Allah tuh bentuknya bagaimana? Apakah seperti gunung? Dulu Nabi Ibrahim, makanya ada film namanya apa? PPT apa tuh? Pala Pencari Tuhan. Dulu Nabi Ibrahim begitu tuh. Oh ini kali matahari. Oh ini udah tenggelam. Wah ini bukan Tuhan nih matahari. Timbul apa itu? Bulan. Ini kali bulan kali. Bukan juga. Ini kali bintang. Ini kali gunung. Bukan. Ternyata beliau mengambil kesimpulan yang mengatur alam ini adalah Tuhan yang Esa. Satu Tuhan cukup untuk mengatur segalanya. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu Allah tuh sibuk. Sibuk apa? Ngatur, ngurusin yang di sini, ngurusin yang di situ, terus pelosok-pelosok diurusin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 tuh yang mesti kita jaga. Jangan sampai kita mempertanyakan sampai ke depannya, sampai mati kita, jangan sampai pertanyaan terlontar dari mulut kita, bahkan sampai terbesit dalam hati kita masih ragu. Yang mesti kita pertanyakan selalu, saya dibuat untuk apa? Terus saya udah buat apa nih hitungannya, perjalanan hidup saya ini itu seperti apa? Pun nanti saya akan kembalinya itu bagaimana? Pun nanti mau nggak mau saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah itu yang mesti kita pertimbangkan. Umur semakin bertambah, tapi pengamalan mesti berubah. Dah, itu perihal Allah Subhanahu wa taala judulnya. Nah tugas kita di sini diberitahukan oleh pengarang, ayyuhal waladul aziz, wahai seorang anak yang mulia, yang agung, Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Subhanahu artinya yaitu maha suci. Jadi Allah tuh enggak ada cacat, suci. Yang ada cacatnya kita. Wa ta'ala dan maha tinggi. Agamanya aja yang diberikan oleh Allah itu al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu udah tinggi, enggak ada lagi di atas Islam. Kenapa? Karena udah diresmikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Agama yang aku akui di akhir zaman ini adalah agama Islam. Selain agama Islam enggak diakui. Wa may yabtaghi ghaira Islam madina. Tuh siapa orang punya harapan, keinginan ngambil agama selain agama Islam, mereka akan hina dina di dunia sampai akhirat, rugi. Nah jadi kembali kita diberitahukan Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqaka. Tuh. Akidah kita ahlu sunnah wal jamaah itu, kalau ahlu sunnah wal jamaah dua pemimpin akidah, yaitu Imam siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Nah ini perlu diketahui, kita ini diciptain sama Allah. Woi, yang nyiptain kita siapa? Allah. Nggak usah malu-malu, jangan ngomong Tuhan. Kalau Tuhan kan kita suka ngobrol kan, Tuhan, 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 Tuhan tuh. Tapi kalau Allah tambah kuat hati kita, Allah, 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 Allah tuh. Tapi kalau Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh, kita malah mempermainkan. Tapi kalau Allah nggak mungkin, malah tuh kuat kita. Makanya kalau torikot tuh buntut-buntutnya ketika hitungannya mereka itu berzikir, buntut yang paling tinggi adalah hu itu adalah Allah. Tapi model kayak kita jangan coba hu, apalagi bisa makan jengkol, kelakuan sampai laler mabur. Iya. Jadi pengarang memberitahukan kepada kita Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqaka. Dialah Allah yang menciptakan kamu, ciptain kita nih. Siapa aja kita diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk paling kecil sampai paling besar, yang kelihatan enggak kelihatan itu yang ciptain Allah, sampai musuh yang kita disuruh berlindung itu yang nyiptain Allah, siapa lagi? Makanya ada hadis qudsi, man lam yarda ala qada'i wa man lam yashkur illa wa lam yashkur ala ni'ami fatlub rabban siwa'i au siwaya. Siapa orang yang enggak ridho atas pemberian aku, dan siapa yang enggak bersyukur atas pemberian, wa man lam yarda, siapa orang yang enggak ridho atas ketentuan aku, enggak bersyukur atas pemberian yang udah aku berikan, fatlub rabban siwaya, cari dah Tuhan selain aku. Setan aja masih ngakuin Allah sebagai Tuhannya, cuman gara-garanya enggak mau sujud aja, itu doangan gengsi. Tapi harapannya masih dikasih makan sama siapa? Setan. Masa kita kalah sama setan? Gitu. Nah, jadi Allah lah yang menciptakan kita. Wa hasana suratak, dan Allah memperbagus kita punya bentuk. Nih bentuk kita cakep-cakep dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perhatiin model produk Allah dari zaman Nabi Adam sampai nanti mau kiamat itu, produk Allah nggak ada yang gagal. Semuanya sempurna. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk sempurna Allah ciptain kita. Ada yang kembar aja masih ada bedanya. Yang satu palanya polos, yang satu lagi pitak. Yang satu kumisnya marong, yang satu lagi berjejer kayak jarok. Kan beda-beda.
Jadi kita terima kasih sama Allah. Bisa jadi kalau misalkan mau model-model kayak kita, makanya salah. Kalau kita ngerubah ciptaan Allah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang mengikuti ajaran orang lain, maka kita sama seperti mereka. Siapa orang yang merubah ciptaan Allah, maka apa? Itu berarti dia enggak menerima ketentuan Allah. Makanya udah tinggal rapihin aja nih kita, hidung kita, mata kita, tinggal klimisin. Jangan pakai dirubah hidung operasi plastik. Ini kita orang-orang hitungan yang enggak mampu operasi plastik, untuk ya mau ikut-ikutan, emang kagak punya duit, ikut tahlilan, plastik besek, operasi plastik. Jangan kelaguan, kalau kemana-mana pakai payung sinetron, pakai kacamata hitam, pakai tongkat ya, tongkatnya yang lompat, orangnya nyemplung, kan kebangetan pinter. Tongkatnya berhasil lewat, lah dianya nyemplung. Seharusnya kan pinteran orang sama tongkat. Wahasana suratak, makasih kita dikasih mata, mulut, gigi, semuanya sempurna. Jadi jangan coba-coba. Artinya kita mesti banyak bersyukur, sadarin diri kita. Dulu Ustadz masih ada Sayyidil Walid, Allah yarham, waktu pengajian Senin, itu pengajian guru-guru, Ustadz ngintilin tuh dari madrasah, hitungannya suruh pada turun. Tamu-tamu dulu banyak waktu masih zaman Sayyidil Walid. Habib Umar pada datang, Habib Zain, semuanya tuh dari mana aja, Habib Salim Asatiri. Itu Walid dulu waktu ngajar tauhid ngajarin apa? Kita jangan dikira, tuh ditanya, ini yang gerakin telunjuk kita siapa? Tuh orang kelas tinggi pasti jawab, enggak bakalan jawab. Model kayak kita lah, saya Sat, ya wajar sih, wajar, emang biasa kurang ajar. Tuh, itu kalau kita jawab saya, bisa kufur. Itu tauhid. Makanya orang dulu kalau hitungannya minum obat sakit nih, jangan ngomong hitungannya pakai Panadol, pakai ini, jangan. Itu kalau kata orang tauhid salah, bisa kufur, mempercayakan sesuatu kepada selain Allah. Jadi bilang dulu, minum obat ini insya Allah, jika Allah kehendaki minum obat ini sembuh. Gitu. Bi an a'taka ainain, ya Allah memberikan kepada kita diantaranya kedua mata. Allah kasih kita kedua mata bebas, kita pilih mau lihat apa aja. Cuman malaikat Jibril waktu itu pernah berpesan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun. Terserah kau hidup bebas, cuman ingat kau bakalan mati. Artinya kebebasan kita mewakili mata ini, terserah mau lihat apa, cuman ingat mata ini kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'i. Setiap kita ini bakalan diminta pertanggung jawabannya. Dikasih ngelihat mata enak, ngelihat cabe-cabean. Dikasih ngelihat mata enak, bisa ngelihat Quran. Quran ini nur min nurillah, cahaya dari cahaya Allah, malah ngelihat kegelapan. Di tempat ngeremeng-remeng, dinyamukin lagi kan pinter banget. Udah tahu di sini enak, penter tuh hitungannya, wah rapi itu. Ada apa tuh? Ada kunang-kunang, berentet misalnya gitu. Milih nyompot, dilalerin, dinyamukin, geprak, betah. Tuh, tonton yang kagak-kagak. Mendingan zaman DKI, Dono Kasino Indro. Mau lihat gambar telanjang gak? Nyompot di telepon. Pas dilihat bener nggak salah, beliau berbicara. Pas dilihat tuh kuda zebra, bener emang nggak pakai pakaian. Cuman otak kita aja kebangetan ngeres, gitu. Itu satu contoh. Nah makanya Allah ciptain kita mata ini biar bener dipakai. Makanya kita kada seliwer nih, ini matanya ini kebanyakan kotor. Mungkin zaman sekarang kita jujur aja, kita jarang kebangetan keluar air mata. Paling keluar air mata apa nanti minta sesuatu yang kita nggak bakalan dikasih sama orang tua. Mau, Pak, minta kau mau kawin ini, mas aku boleh. Mungkin nangis cuma gara-gara pengen kawin.
Malu. Nangis, mau beliin ini. Ya elah. Jangan, kagak boleh. Begitu, sakit kita sakit, nggak bisa, nggak karuan. Ya Allah, sakit. Kemarin sehat ngapain? Giliran sakit aja baru sadar. Tuh, jadi Allah kasih kedua mata kita ini, mata itu tugasnya apa? Yang haknya tanzuru bihimal asya, agar kamu atau kita dengan kedua mata ini bisa ngelihat sesuatu. Tapi sesuatu itu pasti ada efeknya. Kalau kita ngelihat guru enak, gak merangsang, tapi kalau ngelihat perempuan merangsang, dundutan, atas bawah, ada keduk, blebek, ada keduk, blebek. Tapi ngelihat guru, ya ogah Ustadz lama banget lagi pakai ini, mana belum maulid kan gitu. Itu kan beda. Ngomongannya baik, ya elah so alim so ini. Giliran ngomong yang kagak ada di sekolahan, di tongkrongan, dipraktekin. Lah ngebangatan pinter, percuma sekolah, percuma ngaji, percuma punya orang tua yang selalu didik biar anaknya bisa bener. Ngambilnya di pinggiran got, temannya nyamuk, bin corok, bin toke, bin curut, macem-macem. Udah sampai sini aja dah, udah jam 9 lewat. Jadi pertemuan kita malam hari ini perihal tentang judulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya buat kita sadarkan diri kita ini punya Tuhan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita diciptakan tidak lain bukan seperti binatang yang mau makan, mau tidur. Kita ditugaskan oleh Allah apa? Tugaskan oleh Allah sholat, ibadah, bukan sholat doangan toh. Punya orang tua enggak? Bakti, bukan kerja bakti rajin, bakti sama orang tua tetap balik. Kerja bakti bebenah, gila nama orang tua ngelawan, mak sawit, puasa iwit. Tuh, banyak kerjaan-kerjaan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Jangan lupa masuk bulan Rajab banyak-banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita baca doa dulu dah, habis ini tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qabbal a'malana wa aslina sir hawaijana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah